Pada kesempatan kali ini agenda yang begitu penting bagi LAS KLP Ranca Ekek sebagai lembaga publik yang tentunya ketika LAS Persis Ranca Ekek sebagai lembaga publik maka ada konsekuensi, yaitu ada audit atau ada monitoring dan evaluasi terkait keluar masuk keuangan dan juga tata kelola keuangan, di mana LAS KLP Ranca Ekek ini bagian daripada lembaga yang mengelola, menghimpun dan juga menyalurkan dana publik yang perlu dipertanggungjawabkan secara terukur dan juga bisa dipertanggungjawabkan juga. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pada kesempatan kali ini kita pembukaan terlebih dahulu, yang tadi mungkin sekaligus di saat MC membuka acara, dan juga yang kedua sambutan dari Kepala LAS KLP Persis Ranca Ekek yang akan disampaikan oleh Ustadz Yosef Saiful Azhar. Kepada beliau disilahkan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat rombongan dari LAS Persis Pusat, yang kami hormati Ketua PC Persis Ranca Ekek Al-Ustadz Budi bersama pimpinan harian, sekretaris ada, wakil sekretaris di belakang, beserta bidang daratan zakat, sementara yang lain masih dalam kerja. Juga yang saya hormati Ketua PC Persistri Ranca Ekek Amu, beserta pimpinan harian yang lain, Bu Kokom, Bidgar Zakat, Bu Lis, ayah, Habibah, Setia. Juga yang kami hormati Ketua PC Pemuda dan Pemudi sebagai bagian otonom beserta rem-rengan. Juga ini ada praktikan dari UIN SGD, Bapak Kakak dan Saudara Muhammad Al-Hafifi. Selama 1 bulan dari UIN SGD ada tugas untuk praktek di LAS Persis Ranca Ekek. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sesuatu yang cukup berbahagia juga bahwa dalam tata kelola LAS kita kedatangan dari jamiah, unsur jamiah, artinya audit internal ya, sebagai sebuah evaluasi, monitoring untuk bagaimana agar dalam pengelolaan bisa lebih berkembang, lebih profesional dan lebih sesuai dengan syar'i sebagaimana menjadi moto kita hari ini. Dalam perjalanannya, walaupun memang kepengurusan dari LAS sendiri sebagaimana sudah di SK oleh pimpinan pusat LAS Persis Pusat, bahwa kami ini adalah periode yang kedua. Yang kedua baru berapa bulan ya, baru 2 bulan berjalan, walaupun dengan tertatih-tatih, didesak dengan program yang cukup besar ya. Pertama, alhamdulillah kemarin sukses dengan program Ramadan Berkah, kemudian dengan pengelolaan zakat fitri, alhamdulillah, dan sekarang ditantang dengan tebar kurban. Tebar kurban yang mengawali dengan batas waktu yang sangat sempit begitu ya, dengan tujuan memang kedepannya bisa berjalan
untuk memenuhi kurban-kurban di jamaah-jamaah yang memang berkekurangan. Dan terutama ini ada 2 desa segininya, 2 desa yang belum ada anggota Persis, belum ada Persistri, belum ada apalagi pemuda dan pemudi. Artinya 2 desa itu menjadi target binaan, dan target binaan yang lebih efektif sebenarnya dengan kurban ya, sosial, dari unsur sosial. Itu tantangan kami ke depan yang memang hari ini dengan kepengurusan yang tertatih-tatih juga, masih dalam evaluasi ini 2 bulan kepengurusan, bagaimana sinergisitas antara Tasdil berjalan. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ini saya merencanakan per triwulan gitu ya, triwulan ada evaluasi. Bila memang ada kemacetan-kemacetan yang perlu diselesaikan, termasuk barangkali dari berbagai program-program yang ada. Mudah-mudahan jika ada yang memang, karena ini ada program-program yang baru, apabila ada sesuatu yang masih penasaran, tinggal komunikasi saja dengan ketua KLP ataupun pimpinan dari KLP. Itulah barangkali yang bisa disampaikan sebagai sambutan. Terima kasih atas kedatangan tetamu, dan kami mohon maaf sekali apabila dalam penerimaan, dalam penyambutan sangat-sangat terbatas. Terakhir, dari awal perjalanan kami sudah menyusun rencana strategis dan rencana kerja RKT, yang tembusannya sebenarnya ada tembusan untuk Lazkusan. Ini belum disampaikan, sekaligus saja hari ini kami akan menyerahkan RKT, rencana kerja anggaran tahunan di tahun 2025 ini. Catatan sebagai permohonan maaf juga kepada Laz bahwa kami belum berseragam. Masih di sini penerima perencanaan untuk seragam sekian untuk 18 orang. Kayak kabutia apa internet-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan nanti diakhiri penyerahan ini. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke penyerahan. Atas sambutannya dari Kepala KLP Persis Rancaikek. Selanjutnya sambutan dari Ketua PC Persis Rancaikek Al Ustadz Yudi Mulyadi. Kepada beliau disilahkan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati reng-rengan Laz Persis Pusat, yang kami hormati Kepala KLP beserta jajaran Taskil, yang kami hormati Badan Otonom Persistri. Alhamdulillah langsung dihadiri oleh Ketua PC Badan Otonom Pemuda Persis juga alhamdulillah
ini pengantin baru, ketua pemudi. Ini pengantin baru, ini ketua pemudi persis. Baru, maksudnya baru 1 bulan dilantik menjadi ketua PC Pemudi. Yang kami hormati pemuda Persis, ya, alhamdulillah ini dihadiri oleh ini juga pemuda, itu kamu pemuda. Dan tak lupa yang kami hormati Bidgar pimpinan Harin, Pimpinhar PC Persis, alhamdulillah dihadiri oleh sekretaris, wakil sekretaris, dan juga Bidgar Zakat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah, inayah dan rahmatnya pada kesempatan siang ini kita bisa hadir di kantor bersama Persis Rancaikek untuk mengikuti acara kunjungan LAS Persis Pusat ke KLP, ya, Persis Rancaikek. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan siang ini ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Persis Rancaikek mengaturkan terima kasih kepada KLP Persis Rancaikek yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara kunjungan ini, dan tentunya ini merupakan wujud dari hubungan yang baik, koordinasi yang baik, ya, harmonisasi antara LAS KLP Rancaikek dengan PC Persis beserta badan otonom. Dan tentunya kami juga dari pimpinan cabang Persis Rancaikek mengaturkan terima kasih kepada KLP LAS Rancaikek yang kemarin telah mendapatkan piagam penghargaan KLP di Kabupaten Bandung yang terbaik, yang tercepat dan tepat. Ya, alhamdulillah. Nah, walaupun yang menandatanganinya adalah sekretaris PD Persis dan ketua PD Persis. Jadi alhamdulillah, jadi KLP ini baru 2 bulan. 2 bulan hasil sudah mendapatkan piagam penghargaan dari PD Kabupaten Bandung setelah menyampaikan laporan terkait dengan hasil zakat fitri dan infak sedekah. Jadi kategorinya tercepat dan tepat. Artinya ini menunjukkan bahwa KLP Rancaikek ini sudah mulai bisa memperlihatkan administrasi yang baik, gitu, yang baik, tanggung jawab, profesional, dan tentunya ini dibantu oleh tidak lepas dari peranan pemuda Persis yang terlibat di LAS KLP Rancaikek. Ini sebagai laporan saja kepada LAS Persis Pusat, yang dilaporkan ke KLP masih di sini tentunya PC Persis, dan kami aturkan terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Dan selanjutnya tentunya bahwa kami berharap ada kunjungan dari LAS Persis Pusat ini bisa mendapatkan ilmu, ya, dari KLP terkait dengan tugas, ya, operasional, pelaksanaan dan sebagainya terkait dengan LAS KLP Persis Rancaikek. Nah, jadi diharapkan sebenarnya ini dari taskil LAS KLP ini bisa hadir semuanya. Tapi karena waktunya ini bertepatan dengan waktu kerja, jadi dari LAS KLP ini sebagiannya ada yang kerja, ada yang ngajar, yang tentunya kita hormati, itu tidak bisa ditinggalkan.
Itu mungkin sambutan dari kami ya, dari PC Persis Rancaikek. Saya lagi mengaturkan terima kasih kepada LAS KFP Persis Rancaikek, juga kepada LAS Persis Pusat. Ya, mudah-mudahan kunjungan ini bisa bermanfaat bagi kami ya, khususnya bagi LAS KFP Rancaikek. Kami akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PC Persis Rancaikek Al Ustadz Yudi Mulyadi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dan arah kebijakan oleh Direktur Eksekutif LAS Persis Pak Heri Solihuddin, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Ustadz Yudi selaku Ketua PC Persis Rancaikek, serta Tasdil, Bidar Zakat, dan juga para Ketua Badan Otonom, Persistri, Pemuda-Pemudi telah hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Layanan KLP Rancaikek, Ustadz Yosef, dan para amil yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita dapat bersilaturahmi dalam agenda sebetulnya kunjungan kerja ini adalah kunjungan kerja dadakan saja, dadakan, random. Jadi enggak semua KLP yang kita hadiri, tapi kita pilih mana yang punya tadi ya, yang ada prestasinya, yang punya potensi untuk kita audit internal. Nah, untuk audit ini jadi secara sederhana ini dana yang kita dapat itu kan dana dari umat, dan tentunya ini harus kita kelola dengan amanah. Nah, salah satu bukti dikelola dengan amanah, transparan itu adalah adanya pelaporan keuangan. Tapi undang-undang mengharuskan pelaporan keuangan itu harus melewati kantor audit pabrik. Tidak bisa kita melaporkan, tidak ada standarnya. Standar PSAK kalau dulu 109, sekarang sudah ada revisi 409. Nah, ini ada standarnya, ada standar pelaporan. Ini semua lembaga zakat yang sudah diberikan SK oleh Kemenag itu wajib pelaporannya sesuai dengan PSAK 109 atau 409 terbaru. Ini setiap tahun, dan kita alhamdulillah di Persatuan Islam ini untuk LAS pusat itu sudah 13 kali berturut-turut itu audit oleh KAP, Kantor Akuntan Pabrik. Alhamdulillah hasilnya WTP itu selama paling tinggi lah, nilai paling tinggi lah, wajar tanpa pengecualian. Nah, terus juga setelah itu, setelah berjalannya, kita anggap itu aman, sudah bisa. Nah, di tahun 2022 ada audit, jadi dua audit itu. Ada audit keuangan, yang kedua ada audit oleh Kemenag. Itu audit, bahasanya audit syariah, audit ketentuan syariah. Nah, di audit itu adalah temuan, salah satu rekomendasinya LAS Persis ini belum melakukan audit KAP secara nasional. Jadi yang kami lakukan dulu itu hanya audit secara pusat saja. Yang diaudit hanya keuangan pusat saja, gitu. Sehingga kalau misalkan total penghimpunan kita 50 miliar secara nasional, tapi yang diaudit itu hanya yang masuk ke pusat atau yang didistribusikan atau dihimpun oleh pusat saja. Waktu itu sekitar 10 miliar baru diaudit. Sisanya berarti 40 miliar ini belum diaudit. Nah, ini pengertian Kemenag ini berarti belum belum terpenuhi lah, secara keuangannya belum terpenuhi. Yang seharusnya
secara nasional kita hanya di audit perusahaan Caiken. Alhamdulillah 3 tahun terakhir di tahun 2022-2023 berarti sudah mulai audit secara konsolidasi kantor perwakilan, kantor layanan hukuman. Alhamdulillah di sekarang ini bertahap ya, dulu mulai dengan 15 kantor dan kita berjibaku bagaimana mempersiapkan kantor-kantor yang di bawah kita, kantor perwakilan, kantor layanan hukuman ini bisa diaudit. Alhamdulillah 15 bertahap 20, sekarang 27 yang akan diaudit. Nah, mungkin Rancaikek ini kan bertahap. Nah, salah satu keinginan kita memang semuanya kita kunjungi, tapi kita pilih saja beberapa yang memang potensinya bisa dilakukan audit. Nah, karena ini kita menentukan salah satu Rancaikek. Kita mudah-mudahan ke depan Rancaikek juga sekarang itu ya prosesnya mungkin nanti kita sama-sama mempersiapkan apa saja yang memang nanti oleh KAP atau nanti audit ke publik. Oleh karena itu kita audit dulu internal oleh Las Pusat. Dan Las Pusat dilihat nih bagaimana format keuangannya, terus apakah sesuai dengan PSHK atau tidak, terus nanti sehat atau tidaknya dilihat dan keuangan. Nah, mungkin nanti secara teknisnya insya Allah nanti saya juga dibersamai oleh Bu Dr. Zain, inilah dokter masih baru, masih hangat. Beliau direktur keuangan di Las Pusat, dan juga Bu Arin ini di Korsek. Nanti mungkin membantu proses audit internal setelah acara formal lah. Karena ini kan sifatnya internal, mungkin nanti kepala bagian keuangan dan ambil yang lain nanti dengan Bu Zain. Nah, jadi itu insyaallah mungkin ini adalah ikhtiar kita di Persatuan Islam, karena mau tidak mau tadi ya, dana yang kita himpun itu adalah dana umat. Jadi kalau perusahaan itu wajib melaporkan laporan keuangannya ke pemegang saham. Nah, pemegang saham kita siapa? Ya umat yang telah menitipkan amanah zakatnya, amanah sedekahnya, infaknya, atau kurban dan lain sebagainya ke kita wajib memberitahukan kepada. Pemeriksaan keuangan perlu sekali karena itu sudah jadi kewajiban. Jadi kita harus melaporkan laporan keuangan yang teraudit itu kepada Basnas setiap 1 tahun sekali. Jadi itu bukan lagi pilihan mau atau tidak, tapi harus. Nah, caranya gimana ya? Ini kami baru kemarin bulan Februari. Makanya sekarang kita rawat jalan aja. Rawat jalan dari sejak dilantik sampai ini nanti kami cek transaksinya, apakah ada yang harus diselesaikan, dibetulkan atau tidak. Dan harus terbiasa. Jadi orang keuangan itu, orang lain itu jangan pernah tersinggung kalau PC nanya uang zakat ada berapa? Apa wae? Ini kepo. Lembaga yang transparan gitu harusnya ditanya oleh siapapun kapanpun. Kalau harusnya kan yang lain tuh sampai dibuka di internet ya, sampai di share, seharusnya seperti itu namanya transparan. Jadi satu sama lain saling ta'awun dalam birri wa taqwa itu berubah menjadi konsep yang berkarakter itu tadi. Jadi Allah tuh sudah mengajarkan jujur, adil, amanah, ta'awun dalam birri wa taqwa, tapi kok susah dilaksanakannya. Nah, sebetulnya ada dokumen itu, dan jangan merasa risih. Kalau ada yang bertanya, ini Pak siapa? Ustaz Yusef, itu dana infak. Kayaknya terus ditanya orang keuangan nanti lagi gitu kan. Jadi harus memang bapaknya ada kebutuhan apa didiskusikan. Kalau misalkan ternyata uangnya kurang, itu bareng-bareng kita bikin proposal. Gitu ya, bareng-bareng uangnya diterima las. Karena apa? Karena lembaga yang bisa menampung dana masyarakat tidak semua harus yang berizin. Jadi kalau PC versus mencari dana sendiri juga itu sebetulnya kurang bagus, bisa terkena
undang-undang, harus melalui lembaga. Makanya di sini diperbolehkan sekali. Saya sedang sambil baca tadi transaksi di KLP. Jadi boleh sekali menerima titipan misalnya nih, biar lebih amannya dana-dana itu diterimanya oleh lembaga yang punya izin. Boleh nih Persistrik misalkan janjian sama Bapak KLP-nya, kami ada program, tolong dimasukkan akun dalam rekeningnya KLP titipan dana program Persistrik. Tapi nanti masalahnya dana titipan itu aman, maksud saya dana titipan dimasukkan ke dalam laba ruginya KLP atau bukan laba rugi, keluaran penerimaan dan penggunaan dananya. Kenapa? Karena titipan itu tidak kena alokasi. Jadi yang kena alokasi itu 20%, 15%, 2,5% itu adalah zakat infak sodako. Selain itu dana titipan itu bisa langsung 100% dikeluarkan. Tapi menit masih kan punya ibunya, pokoknya buka ambil tuh masih kan. Tiba-tiba 100 juta bisa deh, bisa rutin. Masih kan mau ambilnya 1 juta. Nah, ketika misalkan ada nih Persistri nitip ya untuk program sampai sudah mencapai 100 juta, boleh dananya diambil semua oleh Persistri? Boleh. Tapi mungkin Persistri bisa bantu ada tulisan kwitansi, mungkin ya ada tulisan kwitansi dikasih, oh ini Pak buat KLP 2 juta, 3 juta operasional. Nah si operasionalnya pakai kwitansi lagi masuk ke penerimaan amilin, penerimaan operasional. Jadi bentuknya seperti itu. Keluarnya harus 100%. Nah ketika Persistri ataupun Persis mau ngasih alokasi, pemuda-pemudi ngasih alokasi, bikin kwitansi lagi penerimaan amil. Jadi dia masuk ke operasional. Jadi balik lagi tapi beda penerimaan. Jadi itu bagus karena untuk meningkatkan pendapatan KLP. Kasihan Pak, saya melihat kemarin laporannya, ya, kita mau transparan ya. Dalam 1 tahun itu, Pak, berapa laporan Bapak 1 tahun pendapatan kemarin? 100 jutaan, 140 yang di luar itu 140 jutaan. Sementara di pusat itu menargetkan KLP itu harus 500 juta. Jadi kalau misalkan betul-betul setiap tahun hanya dapat 100, nanti akan turun statusnya jadi gerai. Karena kasihan nggak bisa membayar nanti kebutuhan operasional. Jadi disupport aja KLP-nya agar mencapai dana funding 500 juta. Terus saya belum tahu nih 100 jutaan, 120 jutaan kemarin per tahun itu apa sudah termasuk pengakuan kurban atau belum? Nah kalau diakui kurban itu bisa lebih gede. Ibu takut nanti kalau misalkan kurban diakui bisa sampai 300 juta, nanti biaya auditnya mahal. Enggak, biaya audit itu bukan dari jumlah, tapi dari jumlah transaksi, bukan jumlah uang, tapi jumlah transaksi. Kalau kurban kan satu kwitansi. Contohnya, ini misalkan di PC menyediakan kurban, tapi mau diakui ini sama KLP biar jadi pendapatan sedekah kurban. Gimana caranya? Catat aja semua muzaki yang masuk sampai berapa, rupiahkan ya. Jadi rupiahkan sewajarnya, jangan domba halil ditulis 7 juta, jangan. Jadi sewajarnya aja mungkin 4,5 juta, kecuali misalkan ya mengetahui transaksi langsung. Itu kan biasanya kita nggak tahu ya transaksinya. Diperkirakan aja nilai wajar, dinilai, evaluasi. Nah misalkan total pendapatan kurban itu ternyata 500 juta dari PC. Gimana caranya agar ini tidak menjadi biaya audit yang tinggi? Caranya adalah cukup buat kwitansi penerimaannya 1 aja. Total penerimaan dana kurban dari PC total 500 juta, belakang ada lampirannya. Cukup seperti itu. Terus pengeluarannya gimana? Ya dikeluarkan lagi ke PC. Jadi PC tanda tangan kwitansi pengeluaran menerima dana kurban sebesar sekian ratus juta. Jadi plus. Nah, bagusnya apa? Bagusnya nanti ke KLP pendapatannya naik. Itu bagusnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa nih mencapai target 500 juta. Kalau saya lihat masih agak jauh ya, 140 ke 500 juta, tapi dengan semangat dan dukungan yang hadir hari ini saya yakin bisa ya. Berbagai transaksi, makanya tadi saya sampaikan pemudi, kemudian pemuda, Persis kalau ada program ini dilewatin dulu telat biar resmi gitu. Resmi itu artinya kita menghimpun dana masyarakat itu berdasarkan lembaga yang berizin agar tidak kena potongan. Taruhnya Pak di titipan, ada dana lainnya titipan Persistri program apa.
titipan pemuda program apa. Nah itu selalu bukan itu 100%. Ya atau kalau misalkan ternyata ada masuk lagi dana operasional itu dari awal saja disepakati. Insya Allah kalau seperti itu akan tinggi. Dan insya Allah pusat juga akan bantu memeriksanya. Jadi jangan khawatir, kita harus percaya dengan tim yang ada di sini. Mudah-mudahan melalui ini asetnya KLP Ranca Ekek akan terbuka. Gitu. Kalau boleh saya sampaikan, untuk aset neraca awal 2025 itu posisinya kasihan sekali ini. Kas awalnya cuma 3.790.000. Di banknya cuma ada 425.000. Nah, di neraca awal kita kalau mau audit berarti ada aset awalnya itu adalah tanpa inventaris ada 4.215 di 1 Januari 2025. Nah, saat ini di 21 ya kemarin 20 Mei berarti belum dikurangi biaya sering. Kemarin 20 Mei yang ini tercatat kas itu ada 32.857.700 itu yang ada di cash. Dan kami nanti after ini kami akan langsung cek ke bagian keuangannya 32 juta ini rincian 100.000-nya berapa, 50.000-nya berapa, 20.000-nya berapa. Nah itu harus disaksikan oleh ketua ya, kami memeriksa langsung. Gambaran audit oleh KAP juga kan seperti itu. Jadi ketika datang, saya cek namanya. Nah itu kita lakukan kali ini setelah materi, nah itu harus khusus. Kemudian yang perlu diinventarisir adalah yang sering terlupakan. Bukan berarti kami so tahu, tapi sudah 3 tahun kita konsolidasi. Ada banyak temuan biasanya di KLP. Salah satunya itu adalah piutang. Jadi karena setelah pemeriksaan ketika harus mana kas harus ada sekian, akhirnya kebuka bahwa ternyata uang zakatnya diutangkan kepada perorangan maupun kepada lembaga. Nah kalau di Ranca Ekek ini ada piutang, silahkan tembuskan rinciannya. Tadi kan kita baru catat kasnya 37, BSI-nya 425.000. Ada mungkin piutang, artinya piutang itu adalah uang kelas yang ada dipinjam orang lain. Nah, coba kalau ada, tidak ada Bu, tidak ada. Nah, dan tidak boleh ya temuannya. Jadi kalau yang lain itu pada akhirnya jadi ketahuan. Jadi ada yang bilang tidak ada, tapi pada akhirnya jadi ada. Kenapa jadi ada? Karena biasanya akuntan itu audit mundur. Jadi daripada kita sembunyi-sembunyi mending transparan. Jadi nggak apa-apa. Kita kan rawat jalan kan sama-sama belajar, ya kan? Sama-sama, apalagi lembaga zakat itu harus bisa. Akhirnya ketahuan kenapa? Lucunya itu kenapa? Karena di kasnya di tahun berjalan ada pembayaran utang Bapak siapa hamba Allah. Katanya awal Januari nggak ada utang, ada PTN lumayan. Berarti saatnya nanya utang, gitu ya. Jadi akhirnya terbentuk, apalagi yang nggak bisa dihilangkan itu adalah record bank. Bank itu kan nggak bisa dihapus. Rekening koran di print ada, namun ini transaksi nggak ada keterangan. Ternyata itu ada yang bayar utang. Katanya nggak ada, itu ketahuan. Nah, untuk neraca awal ini sangat penting sekali ada transparansi. Karena ini awal. Dan transparansi ini bagus untuk meningkatkan kepercayaan, terutama kalau kita akan bekerja bareng-bareng. Jadi kalau di sini di PC Ranca Ekek ingin bekerja bareng-bareng, transparansi juga. Karena kalau dengan transparansi kepercayaan itu akan tumbuh. Berbeda ketika kita punya atasannya. Pak, kemarin Bapak kan narik uang 2 juta. Ya, pakai apa Pak? Oh aja gitu ya. Itu Pak, hari kemarin perjalanan dinas Bapak cewek laporannya. Nah, itu bukan karakter bukan. Jadi justru terbalik, harusnya ketua yang laporan ini saya ngambil uang 2 juta, kamu catatkan dipakai ini. Nah, itulah karakter transparan, karakter akuntabilitas, dan itu harus sudah terbiasa. Jadi jangan lagi ada bicara di belakang, kalau itu budaya yang dibiasakan ya di pusat kayak gitu. Jadi udah biasa aja nanya, kemarin ini kurang, kemarin kemana? Kemarin dan kita sudah data. Harusnya ini ada kembalian 200.000, jadi jangan tersinggung ditanya gitu teh, jangan baper gitu ya. Jadi kalau ini harusnya 200.000, tapi kurang
iya jangan langsung merumput gitu, saya itu percaya bukan. Jadi itu adalah harus dibiasakan. Jadi hal yang seperti itu justru tabayun itu jangan merasa risih, jangan merasa aduh sensitif. Justru yang membuat sensitif tuh diri sendirinya gitu. Yang buat ini hal yang sensitif itu siapa? Ada sebetulnya ini mah apalagi umat harus terbuka. Nah, kalau misalkan tidak ada, berarti close per 20 Mei itu adalah akhirnya sebagai tembusan juga. Kalau inventaris ada, inventaris las. Tanah bukan, bangunan bukan. Terus apalagi punya kendaraan ada? Nggak punya. Belum ada. Mobil itu tinggal ada bu. Ada cuma tidak ada bu. Kemarin saya akan jauh dulu bu. Ada meja. Ada meja. Saya kene. Lemari plastik. Tapi kalau yang nilainya di bawah 500 ya jangan dimasukkan. Jadi yang dimasukkan itu yang nilai ekonominya lebih dari 1 tahun dan masih punya nilai dan masih bernilai gitu. Masih bernilai itu bisa dijual, ya kan? Kalau misalkan kira-kira ini ada tidak lihat dulu, jangan dimasukkan catatan kayak gitu. Nah, yang 38 juta per 20 Mei 18187 tolong nanti bagian keuangan dibantu oleh ketuanya, oleh kepalanya. Ini saldo zakatnya berapa? Saldo infaknya berapa? Saldo amalnya berapa? 38. Jadi harus jelas dulu. Kalau di neraca apa? Posisi aset itu kan uang di mana? Kas sekian, bank sekian, uang di mana? Inventaris sekian, berarti ada uang di inventaris, ada di bank, ada di kas. Ada sisi pasifa, neraca itu sudah balance. Nah di pasifa itu kalau di lembaga zakat ada saldo dana zakat, saldo dana infak, saldo dana infak program terikat, saldo dana titipan. Nah itu kan orang keuangan harus bisa menghasilkan itu. Yang 38 itu saldo apa aja? Ada. Nah itu kan nanti ya. Itu mah dapur, bagian dapur. Tapi bilang siap-siap. Oh iya itu nggak boleh Pak. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Jadi selama 3 tahun kita konsolidasi itu, ini saya gambarkan aja. Total pendapatan nasional itu 58 miliar nasional las yang ikut audit. Jadi si asetnya dibukukan jadi 1. Si total pendapatan nasional itu 58. Untuk bisa dia menjadi neraca, ini saldo apa saja yang 58 itu masuk ke rumus. Rumusnya itu adalah kepatuhan terhadap Dewan Syariah. Jadi yang tadi 12,5% dari zakat, 20% sedekah, itu nggak bisa ditawar satu-satu beda-beda, nggak bisa. Akuntan itu langsung ditotalkan 58 break aja, masukkan rumus. Nah, dari konsep yang seperti itu memang ada yang seperti kaget itu tiba-tiba dana ambil gede, karena biasanya kayak tadi Bapak nggak diambilnya. Tapi sayang sekali jika apa itu ditemukan, karena berarti tidak patuh. Jadi ada, kalau audit itu kan memeriksa kepatuhan juga, berarti tidak patuh akan aturan yang dibuat. Nah makanya saran dari saya harus digunakan si itunya, tabel alokasinya. Nah ada yang memang jadi dapat dana ambil besar, wah bu ternyata saldo ambil kami 100 juta ada kan. Atau Pak Ira ajak jalan-jalan pusat, dia apa ya 100 juta. Serius ini mah bukan bercanda. Ketemu suatu kapan udah jalan-jalan sama pusat, dan jadinya ada saldo ambil, tapi pada akhirnya digunakan untuk pengembangan kayak misalkan dia punya motor, beli motor, kan jadinya seperti itu. Jadi itu hak. Itulah syariat yang harus ditetapkan. Kalau tanpa 12,5 nggak ada yang merhatiin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan itu. Karena apa? Ya itu tadi kita ngurusin fakir miskin.
dari mana tuh ya, dan itu Allah tuh memahami bahwa hati manusia tuh gak tega dan orang miskin teh maunya mau dikasih semua, bahkan yang di rumah tuh dijual aja buat dikasih semua. Enggak gitu, jadi oh ya ini udah dikasih Allah kasih, sok kamu ambil progres kamu itu harus gunakan, karena si lembaga pun dia harus sustain, dia harus terus berdiri, jangan sampai karena tidak dikasih modal kerja berupa saldo ambil, saya ambilnya dia nggak benar kerjanya, jadi nggak ada yang perhatiin gitu. Nah itu kan kasihan juga. Nah makanya sebaiknya harus ada kepatuhan itu diikuti dengan tetap mengambil alokasi, karena nanti pemeriksaannya KAP itu dia nggak pilih-pilih satu khusus ranca ekek sekian persen ambil 0, nggak gitu, dia langsung berat aja di rumus kan. Dia nggak bisa kayak, atau kalau kayak gitu ngariul gitu, masing-masing bawa kebijakan masing-masing kan sulit. Nah gitu. Jadi ya untuk terbiasa melakukan audit, Bapak Kepala KLP Ranca Ekek juga harus terbiasa memeriksa kas. Jadi biasakan setiap misalkan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali periksa di sela-sela rapat ya, rapat yang ada semua. Saya ngecek buku kas, cek aja uang 100 ribuannya ada, 20 ribuannya ada berapa, tanda tangan. Tapi jangan sampai diperiksanya benar-benar Pak. Jadi gini nih, ada yang harus Bapak cek itu adalah kerjaannya orang keuangan. Jadi ada yang namanya bukti transaksi dan buku kas. Pastikan yang ada di bukti transaksi itu jumlahnya sama dengan yang dicatat oleh orang keuangan di buku. Kalau Bapak sudah pastikan itu cocok, Bapak paraf kwitansinya. Oh sudah masuk buku, dicatat di buku kas, paraf kwitansinya. Kalau tadi di KLP Cicalengka saya nanya sama KLP, ketua KLP ini, Bapak mau tahu di otorisasi keuangan sampai berapa? Terus Bapak bilang, pokoknya saya mau rupiah harus saya ketahui. Mau itu pengeluaran mau penerimaan saya harus mengetahui, itu kebijakan. Silakan. Ada juga kan yang otorisasinya sekolah 200 ribu buat kudu laporan gitu ya. Sampai silakan, berarti Bapak otorisasinya ketika transaksi ya di atas 200 ribu hanya ada tanda tangannya kepala. Nah kayak gitu. Kalau tadi di Cicalengka mau tahu cenayang sedikit pun, jadi makanya diajarkan setiap kwitansi ada para ketuanya. Jadi ketuanya itu meriksa mungkin ya, karena mungkin tanggung jawabnya tinggi, dicek gitu kayak ini nih, kontak income slip PC penerimaan 216.500, dicek tuh sama ketua mana bukti transaksinya. Oh iya cocok bukti dengan yang dicatat. Jadi jangan sampai karena pemeriksaan kita juga suka ada ya, kita harus tuzur karena kan ada yang di kwitansinya 1 juta dicatatnya 900 gitu. Nah itu tidak ada, jadi harus saling cross-check, karena mungkin nggak pernah diperiksa. Jadi kayak gitu, kalau diperiksa kan ada pasti sesuai. Misalkan infak Pak Irfan 60 ribu, oh iya cocok sama 3 paraf gitu. Itu bisa bareng-bareng dilakukan dengan kepala keuangan itu apa sih tradisi keuangannya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan biasakan saja terbuka, jangan ada yang baper-baperan lah urusan ini mah uang pribadi. Ya kan? Kalau saya nanya Bapak rekening Bapak berapa saldonya baru tersinggung, ngapain sih tersinggung nanya rekening saya? Kalau rekening umat ya harus bisa jawab. Nah kayak gitu ya, jadi biasakan aja bisa terbuka, bisa diakses kapanpun, transparansi. Jadi bisa saling, oke. Semua merasa bertanggung jawab. Jadi nanti partisipasi umatnya Ranca Ekek akan tinggi juga kan percayaannya. Gitu ya, mungkin catatan dari saya untuk hasil pemeriksaan ini. Yang pertama tadi kas awal 3790 di 1 Januari BSI 425 yaitu totalnya 4215. Kalau buat surat keputusan, kalau belum ada rinciannya, buat surat keputusan dari kepala KLP diketahui oleh PCOD bahwa saldo awal 4.215 itu adalah saldo awal zakat sekian, saldo awal infak sekian. Nah itu tolong dibuat semacam surat keputusan. Saya khawatirnya karena saya tahu bahwa peralihannya itu di Februari, ya kan? Peralihannya di Februari kan. Tapi kalau kewajiban pemeriksaan itu terhitung 1 Januari. Jadi
di 1 Januari Bapak buat ya saudara berita acara yang menyatakan bahwa dari total aset kami 4.215 saldo zakatnya sekian, saldo infaknya sekian. Ini menjadi dasar saldo awal untuk transaksi selanjutnya. Jadi selanjutnya zakat infak bertambah berkurang. Pada akhirnya yang per 20 Mei kemarin total aset menjadi 38.18.187, udah bisa langsung ketahuan. Oh ini zakatnya segini, infaknya segini, akhirnya segini. Oke ya Pak ya. Oke, jadi tugas pertama yaitu tolong buat berita acara atau surat keputusan mengenai saldo awal 1 Januari 2025 ya Pak ya. Nanti Bu Alim ada formatnya. Nanti kita sambil rawat jalan itu nggak harus selesai sekarang, sambil pembinaan saja. Terus yang kedua, kami masih menemukan di transaksi ini ada tercantum wakaf. Jadi wakaf itu bukan wilayahnya LAS. Dia tidak boleh menjadi akun utama. Dia cukup ada disimpan di dana titipan saja. Jadi tersembunyi ada dana lainnya di bawah. Memang secara akun kami sebenarnya kami sudah membedakan antara zakat, infak, sedekah dan DSKR. Ya. Jadi memang untuk wakaf itu sudah masuk sebenarnya ke DSKR. Oh, ya. Berarti Bapak harus konsisten di pencatatannya. Jadi jangan memunculkan lagi wakaf secara akun tersendiri. Jadi misalkan wakaf pembangunan apa. Kalau mau tambahkan hanya titipan wakaf ya. Jadi kalau titipan wakaf itu LAS boleh menerima titipan, tapi tidak boleh mengelola dan menyalurkan. Jadi kalau misalkan titipan wakaf ya penyalurannya ke siapa yang berhak menerima wakaf itu. Jadi dia bukan sembunyi, dia jadi anak akun. Jadi nggak jadi akun gede. Di akun lainnya titipan. Kemudian yang ketiga, ini hati-hati dalam mencatat transaksi terutama yang kaitannya dengan rokok ya. Jadi jangan terlalu polos gitu, bukan bangunan dan rokok gitu. Kita bisa sekarang punya bagus transparansinya nanti dibaca orang lain. Kita bisa apa itu sawit rawa? Sawit rawa apa itu kamu? Tadi saya tahu, jangan terlalu dibaca orang nanti. Jadi kita yang seperti itu diperhalus saja. Akan jadi apa? Makanan minuman atau apa gitu ya? Sering rokok gitu. Rokok baik. Kemudian yang keempat, di Las Persis Pusat itu akun undi akhirat sudah tidak ada, sudah tidak digunakan. Undi akhirat itu hanya sebagai metode break dulu ya, karena keras.